Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara testing pelanggan baru, ya, testing interest pelanggan baru Sipa Shopee, ya. Ingat, Sipa Shopee itu condong ke iklan katalog. Bagaimana cara testing interestnya kita akan praktekkan. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, ya. Kita praktekkan bagaimana cara testing interest untuk Sipa Shopee, ya. Di sini saya sudah merencanakan untuk membuat 10, ya, 10 interest, ya, masing-masing anggarannya 50.000. Saya menggunakan CBO, ya. Tujuannya untuk apa? Karena tujuannya biar adset yang dengan performa terbaik dia akan mendapatkan anggaran lebih besar, gitu ya. Lalu adset yang performanya jelek atau tidak ada hasil kita matikan, gitu ya. Caranya bagaimana? Kita klik buat, ya. Pastikan iklan kolaboratif aktif karena ini adalah Sipas, ya, Sipas Shopee. Pilih penjualan, ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, saya kasih nama sesuai tujuan saya membuat campaign ini, ya, testing interest. Kemudian tanggal hari ini yaitu tanggal 1 Oktober 01 bulan 10 24. Nah, seperti ini, ya. Oke, kemudian kita pakai CBO atau budget di anggaran di level campaign, ya. Saya gunakan 500.000. Kenapa? Karena saya akan membuat anggaran atau spend masing-masing AdSense itu 50.000 dan saya ingin membuat 10 interest yang berbeda, gitu ya. Oke, kita klik berikutnya. Nah, kita masukkan untuk adset pertama, ya. Nah, di sini saya menggunakan maksimalkan jumlah konversi, kemudian peristiwanya adalah pembelian. Untuk target biaya per hasil ini jangan diisi atau abaikan saja karena di sini juga disable, ya. Ini prinsipnya adalah manual bid, gitu ya. Untuk atribusi settingnya saya pilih default, kemudian produk yang dipromosikan all product, ya. Untuk anggaran dan jadwalnya di sini itu saya biarin aja, ya. Nah, di sini pilih calon pelanggan baru meskipun belum berinteraksi dengan bisnis Anda. Nah, di sini kita beralih ke pemirsa asli, ya. Gunakan pemirsa asli. Kemudian saya tentukan untuk umurnya 21 sampai 47, ya. Sesuai dengan produk teman-teman, ya. Sesuaikan dengan produk teman-teman, lokasinya Indonesia, semua jenis kelamin, kita masukkan nih interest. Nah, pada prinsipnya dalam memasukkan interest, teman-teman tidak perlu harus, ya, harus sama dengan produk teman-teman, harus sekategori dengan produk teman-teman, karena pada prinsipnya misalnya orang yang suka anjing misalnya, karena ini produknya kemeja, walaupun selama dia manusia, maka karena kemeja ini bisa untuk cowok cewek, ya, maka walaupun dia misalnya suka terhadap anjing, mungkin saja dia akan membeli produk ini. Nah, itu logika yang saya pakai, ya. Jadi nggak usah ribet-ribet dalam menentukan interest, gitu ya. Misalnya kita masukkan seperti yang kita bilang, anjing misalnya, binatang ini, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah interest yang pertama. Setidaknya di sini minimal 2.000, ya, untuk estimasi ukuran pemirsanya. Nah, kemudian kita copy di sini sebagai judul dari adset atau set iklan, ya. Seperti ini. Untuk
usianya tadi kita sudah setting, penempatannya ya, agar di Shopee itu lebih murah transaksi melalui aplikasi, maka saya hanya pilih seluler aja ya, yang lainnya dibiarin aja. Kemudian kita klik berikutnya ke level add-nya ya. Oke, nah yang perlu diingat teman-teman, bahwa teman-teman untuk iklan katalog cukup membuat satu ad aja, nggak perlu banyak ad ya, atau nggak perlu banyak iklan gitu ya di situ. Nah ini teman-teman silakan masukkan link dari toko teman-teman ya. Saya di sini mau memasukkan, saya buka lagi ya, untuk, atau saya pakai ini aja, bookmark ya. Linknya saya nyontek aja ya, daripada saya nyari kelamaan gitu ya. Saya contek untuk yang di sini. Sebelum membuat campaign ini ya teman-teman, silakan teman-teman bisa siapin dulu ya link tokonya, kemudian ads copy atau teks pada iklan teman-teman gitu ya. Itu. Nah, di sini saya karena sudah banyak membuat campaign CPAS, saya tinggal ambil aja dari yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Nah, di sini link tokonya kita masukkan. Nah, kalau memang teman-teman itu pengen memastikan, klik perhatian. Nah, seperti ini. Pastikan toko atau link URL itu tepat di toko teman-teman, jangan sampai keliru ya. Di situ kita tutup. Nah sudah tepat. Kemudian untuk teksnya ya, kita geser ke bawah dulu. Untuk aplikasinya kita pilih seperti ini ya. Yang lainnya kita abaikan. Kemudian kita geser ke atas. Kita masukkan teks utamanya. Saya juga akan menggunakan teks atau ads copy yang sudah ada ya sebelumnya, yang sudah saya buat. Kalau teman-teman belum membuatnya, silahkan pakai bantuan ChatGPT misalnya untuk membuat ads copy-nya gitu ya. Nah sudah seperti ini, teman-teman bisa, kalau memang produk teman-teman itu harganya di bawah 100.000, silahkan cantumin harga saat ini, dia akan masuk di sini. Nah di sini ya, seperti ini. Kalau teman-teman dirasa produknya dari kompetitor itu terlalu jomplang, terlalu tinggi ya, teman-teman nggak perlu kasih harganya ya. Nah, teman-teman taruh di sini untuk mempercantik atau membuat audiens itu berinteraksi. Teman-teman bisa manfaatin fitur kreatif ini ya dengan menambahkan bingkai. Saya kasih contoh bingkainya yang saya pakai gitu ya. Saya udah nyiapin, bahkan sudah saya upload di sini ya. Nah, ini contohnya bingkai, contoh bingkai sederhana seperti ini. Terus untuk info katalognya kita pilih label otomatis, kemudian simpan. Nah, tampilannya jadi seperti ini teman-teman ya. Lebih bagus ya menurut saya gitu ya, dan menurut data yang sudah saya jalankan. Kalau sudah, teman-teman tinggal terbitin aja. Nah, teman-teman harus membuat satu campaign, satu ad dulu, kemudian satu campaign, satu ad set, kemudian satu ad dulu ya. Jadi satu campaign, sebentar biar terbit, satu campaign, satu ad set gitu ya. Baru teman-teman duplikat ya. Nah, ini kenapa kosong ya? Karena di sini posisinya adalah aktif. Nah, seperti ini. Pertama kali silakan buat untuk kita ke level campaign ya. Biarkan loading dulu. Testing sih pas ini ya. Nah, satu campaign, kemudian kita klik nama
dari campaign-nya akan masuk ke ad set yang barusan kita buat. Kemudian kalau kita klik nama ad set-nya, kita akan masuk ke level ad gitu ya. Di situ. Kemudian kita menuju ke level ad-nya, kita langsung duplikat ya. Duplikat penyiapan asli seperti ini. Kita langsung duplikat 9. Seperti ini. Kemudian teman-teman untuk ngedit nama set iklannya, kalau teman-teman mau edit semua gitu ya, nah, teman-teman bisa edit di sebelah kanan atas ini lagi memuat. Nah seperti ini teman-teman bisa kasih nama misalnya ad set. Nah seperti ini, teman-teman tinggal kasih 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9 ya, kemudian 10 ya, ini ya. Nah, kalau ini jangan diterbitkan terlebih dahulu ya teman-teman, silahkan simpan ke draft ya. Nah seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal ubah masing-masing dari interest. Misalnya kita mulai dari interest 10 ini. Nah seperti ini, masing-masing dari ad set maksud saya. Kita mulai dari ad set 10, kita ubah bagian interestnya aja. Kalau kita mau tes interest, semua settingan sama kecuali interestnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman mau testing jenis kelamin misalnya, nanti bagusan mana antara jenis kelamin perempuan dan wanita serta all, teman-teman ya semua settingannya sama kecuali jenis kelaminnya gitu ya. Kalau teman-teman mau testing umur, teman-teman juga bisa melakukannya dengan semua settingan sama kecuali umurnya ya. Dibedakan misalnya 21 sampai 30, 31 sampai 35 misalnya. Nah, itu terserah teman-teman untuk teman-teman itu mau tes seperti apa ya. Kembali keputusan ada di teman-teman. Nah, karena kita mau testing interest, maka kita harus bedakan masing-masing interest atau ketertarikan atau minat daripada masing-masing ad set gitu ya. Kita hapus. Kita masukkan lagi interest yang lain ya. Misalnya teman-teman masukkan apa yang dilihat teman-teman pun boleh. Misalnya saya lagi di depan monitor, saya tuliskan monitor gitu ya. Monitor komputer. Nah, seperti ini misalnya ya, minimal di sini 2 jutaan ya. Oke, masuk, kita copy ya, kemudian kita jadikan nama ad setnya. Nah, seperti ini. Nah, jangan terbitin dulu teman-teman, terbitkannya nanti setelah semua kita ubah gitu ya. Nah, kemudian kita menuju ke interestnya lagi atau langsung ke ad set di atasnya, itu ad set 5, ini nggak urut ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita ganti untuk interestnya gitu ya. Di situ ini kita hapus, kemudian misalnya kita masukkan handphone misalnya. Nah, seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita paste ya. Seperti ini. Kemudian kita beralih lagi ke ad set selanjutnya, ad set 9 ya. Kita nama ad setnya kita abaikan dulu, kita menuju ke interestnya, kita hapus. Kemudian di sini kita masukkan kardus nggak ada, box misalnya. Jadi ini saya menggunakan apa yang ada di depan saya masukkan sebagai interest gitu ya. Kalau di sini misalnya kita masukkan listrik, nah, misalnya seperti ini ya. Kalau kurang dari 2000, saya tambahkan daya listrik misalnya. Oke, generator listrik
Sudah 2000 paling tidak. Kita ambil listrik seperti ini. Kemudian kita jadikan nama adset ya. Lakukan seperti ini sampai semua interestnya berbeda gitu ya. Ini namanya testing interest. Yang perlu teman-teman perhatikan, tidak mesti interest bagus untuk produk A ya, terus teman-teman pakai untuk produk B bagus, itu belum tentu gitu ya. Maka ketika teman-teman misalnya ada yang jualan interest gitu ya, yang katanya sudah winning gitu, itu teman-teman sebaiknya jangan beli. Bukan saya pengen mematikan istilahnya sumber makanan mereka, tapi caranya saya kurang sreg gitu ya. Karena prinsipnya interest itu diterapkan ke produk A atau produk B itu hasilnya akan berbeda. Teman-teman harus patokannya by datanya, bukan berdasarkan katanya ya di situ. By data di produk teman-teman maksud saya, bukan by data di produk orang lain, karena interest di produk orang lain atau di produk teman-teman, sama-sama di produk teman-teman lah ya, diterapkan di produk A, terus teman-teman pakai produk B, itu pun belum tentu akan bagus. Namun kalau mau dicoba bagus atau tidaknya, ya teman-teman harus testing, jalankan, lihat datanya, begitu ya. Sehingga jangan pernah terbujuk kalau ada yang jualan interest gitu ya, interest winning katanya, itu pasti tinggal copas aja. Nah itu menurut saya secara pribadi ya teman-teman, itu nggak penting banget di situ, nggak perlu teman-teman lakukan seperti itu, karena interest itu sudah ada di meta gitu ya. Oke, misalnya kita masukkan lagi kuaci, ada nggak? Di depan saya ada kuaci, boleh juga cemilan misalnya. Makanan gitu ya, makan. Boleh teman-teman masukkan, misalkan boleh kotak makan ya. Jadi ini produknya adalah kemeja ya, kemeja pantai, tapi saya mencoba memasukkan interest yang berbeda sama sekali dengan produknya gitu ya. Di situ. Dan itu tidak masalah ya. Kenapa tidak masalah? Karena setiap orang selama dia manusia pasti butuh kemeja. Kebetulan bisa dipakai cewek cowok, ya tentunya nggak masalah juga gitu. Nah, pastikan di sini kita cek dulu ya ukuran pemirsanya. Oke, nggak ada, kita kasih ini. Nah, ini sudah 6 ribuan ya. Setelah kita masukkan di sini. Nah, tadi untuk ininya kita reset aja. Kita ubah nama adsetnya. Sekali lagi ya teman-teman, lakukan ini untuk semua adset. Intinya kita mau testing interest, maka bedakan interestnya gitu ya. Situ, ini kita bisa reset. Kemudian kita hapus untuk interest yang sudah kita pakai. Nah, silakan masukkan apa yang teman-teman ingat. Misalnya saya mau masukkan printer. Kita cek, kita tunggu ukuran pemirsanya, kita pilih print. Printing ya. Oke, ternyata kecil banget nih. Kita hapus coba.
jabatan itu masih sangat spesifik juga. Kita coba percetakan. Sudah 7.200 ya. Kita ambil. Kita paste di sini. Teman-teman boleh kasih Nero dan seterusnya ya. Ini saya contohin biar cepat aja, hanya menggunakan satu interest. Kemudian kita beralih lagi. Kita reset. Kita menuju ke interest lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan kata kunci tertentu. Misalnya saya mau masukkan fondasi RV di sini. Kita cek. Nah, boleh fondasi RV aja ya. Kita jadiin nama adset-nya. Kemudian adset kedua. Kita ke interest-nya. Kita masukkan kata kunci tertentu ya. Yang belum. BMW 600, kita kasih saran ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, kita ambil Ferrari untuk kata kuncinya sebagai nama adset-nya. Kayak gini ya teman-teman. Ini kita bisa cross atau reset. Kemudian kita ke adset selanjutnya yang belum diubah interest-nya ya. Kita hapus. Silakan masukkan interest yang beda lagi ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman nggak perlu pusing untuk mikirin interest. Yang penting logikanya adalah kalau kalau produk teman-teman itu fashion ya, kemeja misalnya, selama dia itu manusia, maka pakai interest apapun itu dia membutuhkan kemeja teman-teman dan berpotensi atau produk fashion teman-teman, atau mungkin produk yang general lainnya ya di situ, kecuali memang produknya spesifik sekali gitu ya. Oke, kemudian misalnya hair dryer. Pengering rambut misalnya. Nggak ada kaitannya tuh sama produk, tapi sangat mungkin mereka membutuhkan kemeja atau pakaian atau baju ya di situ seperti ini. Kemudian headset 6, ini headset yang terakhir kita ubah ya, headset ke 10. Nah, di situ silahkan masukkan, misalnya teman-teman masukkan lalat misalnya. Nah, sedikit banget kita pakai hewan. Pemeliharaan boleh. Nah, 19 juta kita copy. Jadiin nama adset. Nah, seperti ini teman-teman untuk membedakan masing-masing interest. Karena kita mau testing interest. Ini adalah cara yang saya lakukan ya. Teman-teman bisa gunakan sebagai referensi. Teman-teman juga bisa melakukan narrow atau dipersempit ya dengan menambahkan di bawah interest nih. Tentukan lebih lanjut, silahkan masukkan dan seterusnya ya di situ. Untuk membuat targeting yang lebih spesifik gitu ya. Oke, kalau sudah ini kita tutup teman-teman seperti ini ya. Kalau sudah kita terbitin bareng-bareng seperti ini. 18 kok 18 ini totalnya ya, karena 9 adset
ditambah 9 add ya, situ terbitkan. Nah, seperti inilah teman-teman cara melakukan testing interest. Nah, saya sebelumnya juga sudah melakukan testing interest ya di sini teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari testing yang saya lakukan. Kalau nggak salah ini 3 hari sebelumnya. Nah, ini masuk ke sini, ini biar terbit dulu ya. Kita tunggu biar terbit dulu. Jadi kita cek dulu ya. Tadi kita testing mana tuh? Testing interest. Nah, ini satu campaign ya, 500.000 ya. Terus kita pakai 10 ad set atau set iklan gitu ya, di mana masing-masing interestnya berbeda. Ini yang dinamakan testing interest. Teman-teman tidak perlu beli interest ya, kalau ada yang jual gitu, yang menawarkan interest winning katanya. Nah, teman-teman cukup menggunakan interest yang ada di Meta gitu ya, itu saran saya. Kemudian kita akan cek ya, kita lihat contoh testing yang sebelumnya saya lakukan, testing interest juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah testing interest, di mana ini interestnya iPhone, J-pop, Guess, pakaian ya, Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Ini juga ada 10 ad set. Nah, teman-teman tinggal analisa nih dari ini sebagai contoh ya. Ini untuk iPhone, ini hari ini itu ada 3 ad to chart dan 1 pembelian dengan ROAS 25,5 ya di situ. Kemudian di sini ada J-pop ya. Di sini ada 1 pembelian dengan interest 4,7. Kemudian di sini ada merek atau marketing di mana ada ROAS-nya 10 juga gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalau ini sudah dijalankan 7 hari, terus teman-teman itu tidak ada hasil sama sekali, teman-teman bisa matiin, biar beralih ke anggarannya, biar tersedot ke yang benar-benar menghasilkan gitu ya. Itu tujuan untuk CPO gitu. Semoga cara testing interest ini kemudian teman-teman analisa mana yang bagus ya, mana yang enggak, itu teman-teman sudah paham ya. Silahkan teman-teman praktekkan. Nah, ini untuk 7 hari ya. Situ walaupun rata-ratanya kecil, namanya juga testing gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti pilih mana yang lebih bagus. Untuk hari ini ya, itu ada 1, 2, 3 ya, 3 orderan di mana rata-ratanya 5,0, ada yang 25 ya ROAS-nya. Begitu teman-teman cara testing. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.